Pemanggilan terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan spekulasi terkait dengan adanya tangan-tangan Jokowi yang sengaja menggunakan kekuatannya untuk menyasar para politisi PDIP. Setelah Hasto Kristianto kemudian ditersangkakan oleh KPK yang dituduh oleh Rocky Gerung bahwa ada tangan-tangan jahat, dalam hal ini tangan-tangan Jokowi yang menggunakan kekuatannya untuk menyasar para politisi PDIP. Dalam konteks ini teman-teman, catatan kritis yang ingin saya berikan adalah bahwa dalam konteks pemanggilan Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai saksi dalam korupsi di Pertamina terkait dengan jual beli LNG, kita tidak bisa katakan bahwa ada tangan-tangan jahat yang digerakkan oleh Jokowi yang membuat Basuki Cahayapurnama hari ini mendatangi KPK dan dijadikan sebagai saksi terkait dengan penyalahgunaan wewenang sehingga terjadi korupsi dalam tubuh Pertamina. Catatan kritis ini sekaligus ingin memberikan klarifikasi bahwa tidak bisa kita semena-mena mengatakan bahwa ketika politisi PDIP siapapun itu, termasuk Hasto Kristianto dan Basuki Cahayapurnama yang dipanggil oleh KPK dan ditetapkan baik sebagai tersangka atau saksi, selalu dikaitkan dengan tangan-tangan Jokowi yang menggunakan politiknya untuk mempengaruhi kekuatan para penegak hukum untuk menjadikan para politisi PDIP sebagai pesakitan dalam persoalan-persoalan yang dicari-cari. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, salah satu persoalan penting dalam rangka kita berbicara tentang filsafat ekonomi adalah bahwa antara ekonomi sebagai sebuah relasi kepentingan terkait dengan jual beli jasa dan barang, maka ekonomi selalu dekat dengan politik. Bahkan politik sudah menjadi salah satu komoditas ekonomi ketika kekuatan-kekuatan politik mempengaruhi pasar. Dan kekuatan politik itu juga sekaligus membuat pasar kita itu menjadi pasar yang penuh dengan kemungkinan. Dalam konteks ini, pasar itu juga mempengaruhi kekuatan ekonomi yang ada di dalam kehidupan bangsa dan bahkan juga dalam kehidupan politik. Politik dipermainkan oleh ekonomi, demikian juga ekonomi dan upaya untuk menegakkan kesejahteraan itu juga dipengaruhi oleh kekuatan politik. Dalam konteks ini teman-teman, ketika kita bicara tentang pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ahok atau Basuki Cahayapurnama, maka ada banyak rumor yang berkembang bahwa ada tangan-tangan jahat yang digerakkan oleh Jokowi sehingga para politisi PDIP satu persatu seolah-olah itu diposisikan sebagai pesakitan. Setelah sosok Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditersangkakan oleh KPK, yang itu kemudian selalu diseret-seret ada tangan-tangan Jokowi yang mempengaruhi kekuasaan politik, dalam hal ini pemerintah Prabowo, dan karena itu pemerintahan Prabowo kemudian dipengaruhi oleh kepentingan Jokowi. Itu yang kemudian menjadikan Hasto sebagai tersangka. Kemudian ketika hari ini kita menyaksikan dalam pemberitaan di media sosial bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu kemudian dipanggil sebagai saksi atas kejahatan korupsi jual beli LNG di Pertamina. Itu juga kemudian dirumorkan ada tangan-tangan jahat yang datang dari Jokowi yang masih dianggap berpengaruh, yang telah memposisikan seorang Ahok kemudian menjadi saksi yang dianggap tahu terkait dengan tindakan korupsi yang terjadi di dalam tubuh Pertamina. Tentu saja teman-teman, saya ingin katakan bahwa kita tidak boleh selalu punya prasangka yang berlebihan terkait dengan dinamika kehidupan
hukum, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Kita selalu ingin mengkondisikan bahwa wacana di seputar hukum, politik, dan demokrasi itu selalu ada tangan-tangan jahat. Dan tangan-tangan jahat itu selalu diidentikan dengan kekuatan politik yang masih berpengaruh, dalam hal ini dimainkan pengaruhnya oleh Jokowi. Kepentingan Jokowi dianggap berada di belakang penersangkaan Hasto Kristianto. Dan hari ini ketika KPK memanggil Basuki Cahayapurnama, itu juga dianggap bahwa ada kekuatan tangan-tangan jahat Jokowi yang membuat seorang Basuki Cahayapurnama itu dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Disinilah teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk memperluas wawasan, untuk tidak selalu membangun perspektif yang datang dari disinformasi, kemudian fitnah, dan kemudian ujaran kebencian. Karena sekali lagi, catatan-catatan kita terkait dengan dinamika politik yang selalu dikaitkan dengan Jokowi sebagai tangan-tangan jahat yang mempengaruhi kehidupan politik, demokrasi, sosial, budaya, dan demokrasi di tanah air kita. Lagi-lagi kita harus menelan ludah kita sendiri, bahwa tuduhan demi tuduhan bahwa Jokowi memainkan sebuah orkestrasi politik yang sangat kejam dan buruk dan bahkan penuh kejahatan, itu semakin lama semakin tidak relevan dan tidak pantas untuk selalu digaungkan oleh pihak-pihak yang menggunakan framing jahat untuk selalu memposisikan Jokowi sebagai sumber masalah. Saya ingin membalik logika bahwa Jokowi selalu diposisikan sebagai tangan-tangan jahat dalam merusak demokrasi di tanah air kita. Maka dalam konteks Basuki Cahayapurnama yang dijadikan saksi dalam pemanggilan oleh KPK terkait dengan korupsi di Pertamina, itu murni adalah bagian dari proses yang wajar, yang normal dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dalam rangka KPK menyusun konstruksi hukum yang punya kekuatan dan argumentasi yang baik, yang mumpuni. Karena itu, semua orang yang dianggap tahu dalam kapasitasnya masing-masing di waktunya, dan dalam hal ini Basuki Cahayapurnama itu dianggap sebagai orang yang tahu ketika ia masih menjabat sebagai pimpinan di Pertamina, maka apa yang dilakukan oleh KPK ini adalah sesuatu yang normal dan wajar. Karena itu kita tidak perlu selalu membangun opini yang ingin memperkeruh suasana dan wacana kita berpikir terkait dengan Jokowi dan sepak terjang politiknya. Tidak ada sama sekali tangan-tangan jahat Jokowi yang ingin secara framing jahat untuk mempengaruhi kekuatan politik dan hukum di tanah air kita. Para penegak hukum independen, dan dalam konteks ini Jokowi tidak menggunakan tangan-tangan jahatnya untuk menersangkakan atau memperkarakan para politisi PDIP yang satu persatu, mulai dari Hasto dan lain-lainnya, termasuk mungkin hari ini ada framing yang mengatakan bahwa tangan-tangan jahat Jokowi itu yang membuat Basuki Cahayapurnama itu kemudian dipanggil oleh KPK. Dan entah apalagi yang akan dibangun sebagai framing jahat yang ingin mengatakan bahwa pada waktunya KPK akan menersangkakan seorang Basuki Cahayapurnama. Rasanya tuduhan itu juga adalah tuduhan yang berlebihan. Biarlah hukum menggunakan logikanya sendiri, dan karena itu kita memberikan sebuah apresiasi dan sikap hormat kepada KPK yang menggunakan fungsi hukumnya, dan kita juga menghormati posisi politik seorang Jokowi sebagai bagian dari proses politik yang wajar ketika ia juga ingin tetap menyatakan eksistensinya sebagai aktor politik yang merasa punya tanggung jawab besar terhadap kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita, tanpa kita membangun argumentasi bahwa Jokowi punya tangan-tangan jahat yang ingin menjebak siapapun untuk menjadikannya sebagai tersangka, apalagi membalas dendam terhadap pemecatannya dari PDIP. Sama sekali tidak ada framing jahat yang dilakukan oleh Jokowi.